Selamat berjumpa kembali di kelas Sustainable Finance atau Keuangan Berkelanjutan. Perkenalkan, saya Doni Abdul Khalid. Pada materi keempat di sesi ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan perbedaan produk-produk keuangan berkelanjutan dengan produk keuangan konvensional. Semoga bermanfaat. Pada sesi sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan dari yang sebelumnya fokus pada menghalangi proyek yang tidak ramah lingkungan menjadi fokus pada upaya mendukung proyek yang bisa berperan dalam mengurangi kerusakan lingkungan. Perkembangan tersebut akhirnya mempengaruhi juga perkembangan produk-produk yang ada dalam keuangan berkelanjutan. Pada dasarnya, produk keuangan berkelanjutan kurang lebih memiliki jenis yang sama dengan produk keuangan konvensional. Jika kita melihat gambar, maka ada dua bentuk pendanaan, yaitu pendanaan berbentuk modal atau ekuitas dan juga pendanaan dalam bentuk hutang. Dan kedua jenis pendanaan tersebut bisa diperoleh baik melalui lembaga keuangan maupun pasar keuangan. Seperti produk keuangan konvensional yang sudah dijelaskan sebelumnya, produk keuangan berkelanjutan juga memiliki bentuk yang kurang lebih sama, yaitu ada yang berbentuk modal ataupun pinjaman, dan bisa disalurkan melalui lembaga keuangan serta disalurkan juga melalui pasar keuangan. Ada dua kata yang biasanya dilekatkan pada produk keuangan berkelanjutan, yaitu kata green atau hijau dan kata sustainable atau berkelanjutan. Kata green atau hijau biasanya ditaruh untuk produk keuangan yang hanya fokus pada aspek lingkungan. Sedangkan kata sustainable atau berkelanjutan ditaruh untuk produk keuangan yang memiliki dampak baik sosial maupun lingkungan. Proyek terkait dengan pemeliharaan lingkungan seperti pengembangan teknologi ramah lingkungan, energi bersih, energi terbarukan, teknologi penghambat perubahan iklim biasanya memiliki risiko yang relatif tinggi. Hal ini dikarenakan biasanya melibatkan proses pengembangan teknologi baru dan perlu waktu untuk dibuktikan keefektifannya jika diaplikasikan secara luas atau dinaikkan skala penggunaannya, sehingga sulit bagi perusahaan atau entitas lain yang berupaya mengembangkannya untuk memperoleh pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan teknologi tersebut. Awalnya pendanaan proyek-proyek semacam ini lebih banyak mengandalkan bantuan dari pemerintah atau lembaga multinasional yang mengumpulkan pendanaan untuk kegiatan tersebut. Berkembangnya keuangan berkelanjutan membuka pintu bagi modal ventura atau venture capital dan juga private equity untuk bisa masuk sebagai pemodal proyek-proyek yang ramah lingkungan. Saat ini misalnya ada beberapa venture capital ataupun private equity yang berinvestasi pada energi terbarukan seperti energi angin, matahari, dan juga biofuels. Demikian juga ada private equity yang fokus pada pemberian pendanaan bagi NGO yang memiliki program konservasi dan pemeliharaan keragaman hayati. Selain itu, saat ini banyak juga upaya untuk mengumpulkan dana bagi proyek-proyek yang berdampak positif bagi lingkungan, baik yang melibatkan pemerintah, lembaga donor, perusahaan, lembaga keuangan, dan masyarakat luas, baik di tingkat negara maupun multinasional. Berkembang pula produk fintech seperti peer-to-peer lending yang dimaksudkan untuk mendanai
proyek-proyek semacam ini. Sehingga adanya perkembangan keuangan berkelanjutan membuat perkembangan ketersediaan produk-produk pendanaan berbentuk ekuitas. Selain itu, terdapat juga apa yang kita kenal dengan pinjaman hijau atau green lending. Green lending merupakan bentuk pinjaman dari bank komersil yang menyasar nasabah retail atau perorangan maupun perusahaan atau korporasi. Selain itu, terdapat juga produk pinjaman hijau atau green lending. Produk green lending merupakan bentuk pinjaman dari bank komersil yang menyasar nasabah retail atau perorangan maupun nasabah perusahaan atau korporasi. Jenis pinjaman ini memperhatikan aspek lingkungan dalam proses penyalurannya. Untuk bentuk produk retail banking atau bagi nasabah perorangan, terdapat berbagai macam produk seperti kredit kepemilikan rumah yang memberikan potongan bunga kredit bagi pembelian rumah secara kredit untuk perumahan yang memenuhi beberapa kriteria keramahan lingkungan. Contoh lain adalah hadirnya kredit kepemilikan kendaraan untuk jenis mobil elektrik atau hybrid dengan insentif potongan bunga. Tentu saja hal ini membuat biaya bunga bagi produk-produk yang terkait dengan aspek lingkungan menjadi relatif lebih murah. Untuk bentuk produk corporate banking atau bagi nasabah perusahaan, terdapat juga contoh-contoh produk keuangan berkelanjutan terkait dengan green lending. Salah satunya adalah kredit bagi proyek pembangunan gedung yang menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan ataupun yang banyak menggunakan energi terbarukan. Selain itu, ada produk lain berupa pinjaman investasi atau modal kerja bagi perusahaan yang memberikan insentif bagi perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang baik berdasarkan sustainability report yang dimilikinya. Terdapat pula kredit bagi usaha kecil dan menengah untuk beberapa pembiayaan proyek lingkungan yang berskala kecil, seperti pembuatan solar panel dengan skala kecil. Saat ini juga terdapat beberapa bank yang mendedikasikan pendanaannya untuk proyek berdampak langsung bagi lingkungan, seperti proyek energi terbarukan atau energi bersih maupun pengembangan teknologi lain yang lebih ramah lingkungan. Bentuk produk keuangan berkelanjutan yang banyak berkembang adalah green bond atau obligasi hijau, yang merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau bentuk entitas lain seperti pemerintah, NGO, dan lain sebagainya, yang terkait dengan pembiayaan proyek atau kegiatan yang memiliki dampak positif bagi kelestarian lingkungan, seperti proyek energi terbarukan, clean transportation, upaya pengurangan karbon, serta kegiatan konservasi. Obligasi ini ditawarkan secara umum kepada masyarakat atau bisa juga yang hanya menyasar investor-investor besar tertentu. Obligasi ini tetap menawarkan imbal hasil yang relatif bersaing bagi investor, tetapi tetap mengedepankan dampak positif bagi lingkungan yang diharapkan. Pada tahun 2022 saja ada lebih dari 500 miliar US dollar green bond yang diterbitkan secara global berdasarkan informasi dari Standard & Poor's, salah satu lembaga terbesar pemeringkat internasional. Sebagian besar green bond masih diterbitkan oleh pemerintah atau yang didukung oleh pemerintah, sehingga perlu upaya lebih besar untuk meningkatkan keterlibatan swasta dalam menciptakan instrumen ini.
Selain produk pendanaan seperti modal dan pinjaman, perkembangan produk keuangan berkelanjutan juga terjadi di produk seperti asuransi dan leasing. Saat ini terdapat produk asuransi yang dikhususkan untuk kendaraan ramah lingkungan. Selain itu, ada juga produk asuransi yang diperuntukkan bagi perusahaan, seperti produk asuransi yang mencakup risiko lingkungan. Sedangkan untuk produk leasing, ada yang diperuntukkan bagi pembelian teknologi ramah lingkungan dengan insentif potongan biaya. Produk keuangan berkelanjutan juga ada yang terkait dengan produk simpanan atau investasi, seperti simpanan atau deposito di bank yang penggunaannya hanya dikhususkan untuk penyaluran kredit bagi proyek yang ramah lingkungan. Selain itu, terdapat juga produk reksadana di mana saham-saham perusahaan yang ada di dalam produk tersebut adalah saham perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang relatif baik. Lembaga keuangan pendukung kegiatan di pasar keuangan seperti perusahaan manajemen investasi dan penjamin efek juga mengembangkan pelayanan yang mendukung penciptaan dan penjualan produk keuangan berkelanjutan. Saat ini bahkan mulai dikembangkan bentuk inovasi produk seperti produk derivatif dan asset-backed securities yang terkait dengan instrumen keuangan hijau. Pada masa mendatang, dengan meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan dan perkembangan teknologi, diharapkan ikut meningkatkan penciptaan produk-produk keuangan berkelanjutan yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Demikian seluruh materi di kelas MOOCs Keuangan Berkelanjutan. Semoga isi dari materi ini bisa memberikan pengetahuan menyeluruh terkait dengan topik keuangan berkelanjutan. Sampai berjumpa di kelas MOOCs yang lain. Terima kasih.